Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera, semangat terus semangat terus bagi yang sedang belajar memperbaiki diri lebih baik lagi tentunya. Kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Garata. Iya. Nah, dalam kesempatan kali ini Kang Opik, Ya juga. nah ya seperti biasa untuk mengisi kekosongan waktu kita isi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Ya. Dari mana saja nih? Banyak soalnya yang bertanya. Nah, kita jawab satu-satu. Oke. Sahabat, kita jawab satu-satu ya. Ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya seperti biasa jangan lupa subscribe, like dan komen dan ketik Tombol notifikasinya. dan dibagikan ke semuanya. Iya. Jadi gimana Kak Gobet? Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, ini kan pertanyaan tentang kebijakan. Kebijakan. Ya. Nah, bagaimana sih penjelasan tentang kebijakan itu? Oh, bijak. Bijaksana. Bijaksana. Iya. Jadi bijaksana ya, bukan Iya. bijak sini. Bukan, apalagi bijaksana. 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 Jadi yang intinya bijaksana. Mm-mm. Nah, kalau menurut pengalaman dari pribadi saya Iya. dalam keilmuan perihal bijaksana, jadi bijaksana itu kalau dalam bahasa Arab itu hakim. Oh, Hakim. bahasa Arab itu bijaksana itu hakim. Hakim. Ya, saya baru tahu. Nah, tahu kan hakim itu apa sih? Iya. Kerjanya, tugasnya dalam artian menghakimi, Mengadili, yang memberikan keputusan. memberikan keputusan. Iya. Jadi yang dipercaya bisa mewujudkan keadilan. Keadilan. Iya. Nah, di situ kan hakim. Nah, kalau masalah bijaksana dalam dirinya, Iya. perihal tentang ke diri kitanya, nah kita semua umat manusia dituntut berjalan dalam menghadapi masalah, situasi, kondisi harus bijaksana. Iya, harus adil ya, Kak. Harus adil. Nah, sahabat, jadi kita itu harus adil Adil. untuk mewujudkan kebijakan, untuk bisa bijaksana itu. Pertama itu kita harus adil. Nah, adil, untuk penjelasan adil itu seperti apa? Penjelasan adil. Nah, adil di sini bukan berarti dalam artian ya kalau contoh pribadi kan, Iya. yang namanya adil itu bukan setengah-setengah Iya. dalam perihal pelaksanaan. Pembagian apa juga ya? Pembagian itu bukan masalah itunya. Jadi kalau masalah adil, kita masuklah dalam diri. Jadi sebelum kita melempar ke luas, kita lihat dulu dalam diri. Iya. Jadi ini kan masih temanya kan masih di bab bijak ya. Jadi untuk adil dalam kebijakan itu pertama itu harus di dalam diri dulu, sahabat. Jadi sebelum kemana-mana di dalam diri dulu ya Kang Opik. Terus Kang Opik, Yang dimaksud dalam diri, ketika kita dihadapi situasi, masalah atau disudutkan untuk memutuskan suatu keputusan, nah di situ dalam diri, nah kita masuk pasti ada timbang pikir dan timbang rasa. Iya. Seolah-olah hati itu ngomong ya. Iya. Maka pahamilah dulu di situnya. Ucapan bahasanya ya. Bahasa pikir yang mana, Bahasa bahasa hati yang hati. mana. Nah, di situ kita harus melibatkan timbang pikir, timbang hati atau timbang rasa. Iya. Jangan kita ambil sebelah pihak. Nah, cuman yang namanya bijaksana dalam diri, kalau saya ke kaca, lihat pribadi saya Kalau belum pakai bisa. cermin ya. Kalau bercermin, saya itu masih jauh dari kata kebijakan, dari kata adil dalam diri saya. Karena kadang dalam berjalan saya itu lebih dominan dengan pikir saya kebanyakan. Iya. Ya, pikir itu selalu memberikan keputusan ya. Iya, inginnya tuh di atas 10. Iya. Jadi selalu berkuasa. Ya mungkin kalau zaman sekarang contohnya itu duit kali. Iya begitu ya. Iya contohnya hakim lah ya. Ya, Kalau duit yang di belakang itu yang berbicara itu yang ya. berbicara Hakim itu udah lemah. Jadi tidak bisa mewujudkan keadilan yang hakiki yang sejati. Nah kalau zaman dulu kan yang emang yang lagi di atas itu Lagi boomingnya. Lagi zaman penjajahan gitu ya. Ilmu itu di atas. ilmu itu di atas. Jadi orang-orang dihormati itu karena wawasannya ya, karena ilmunya. Karena ilmunya menundukkan orang karena ilmu. Preman-preman ya cerita-cerita itu orang tua-tua dahulu tuh ya, yang udah sepuh-sepuh
ya memang menceritakan itu seperti itu. Iya. Begitu. Kalau dulu tuh kalau ada orang sakti tuh, preman siapa, orang-orang yang seperti itu tuh ya takut semua, tunduk semua. Tapi sekarang mah ya, kalau kepokannya banyak, nah, baru preman atau yang kayak gimana tunduk semua. Untuk semua ya. Iya, jadi kan lagi zamannya. Iya, lagi zaman. Ya emang zaman itu tidak bisa ditolak pemirsa. Iya. Zamannya sudah begini ya kita harus lebih berhati-hati dalam menyikapinya Iya. tentunya. Nah, untuk supaya kita bisa bijak menyikapi ya perkara zaman yang seperti ini tuh bagaimana kamu? Menyikapi kebijakan dalam zaman yang sekarang. Iya. Ya, dalam artian kan tadi saya menyebutkan harus berhati-hati. Iya. Memang situasi itu tidak bisa kita tolak. Cuman kita mempunyai kekuatan dalam hati kita. Iya. Karena di situ sumber apa kita di perihal rasa ya. Iya. Kan yang punya perihal rasa. Iya. Kalau duit lebih dominannya Pikir. diambil dari contoh Iya. tadi. Jadi keseimbangannya ada di sini, ada di hati. Jadi harus timbulkan keseimbangan ya kamu ya. Nah, terus ketika sudah muncul keseimbangan itu kan, jadi kita itu jangan dibuang begitu saja. Iya, jangan. Nah, ya sebisanya kita respon. Iya. Dan di situ terjadilah kayak percakapan ya Iya. antara pikir dan hati untuk menyimpulkan keputusan. Seperti itu Pak. Jadi segala sesuatu yang diterima di sini jangan ditolak oleh ini. Iya. Begitupun sebaliknya Yang di sini karena kan ya hati juga ada bagiannya. Iya, ya? ada bagiannya. Iya. Ada bagian ke dalam lagi ya. Iya ada bagiannya. Ya pikir juga kan ada bagian. Ada. Ya kalau kita kaji ya sahabat Sabta Barata tentang cara kerja pikir dan cara kerja hati itu memang di situ ada bagian-bagiannya. Nah, untuk kita memahami ya kita harus kaji diri lebih dahulu ya, kenali diri, kenali unsur-unsur yang ada di dalam diri, setiap persendian diri dan semua yang ada di diri ya. Nah, ya dalam ya intinya langkah awal untuk mewujudkan bijaksana Iya. kenalilah diri ya. Berarti Jadi, langkah awalnya di situ. ya ya kesimpulan saya ya mendengarkan kayak ucapan tadi Kang Opik ya untuk mewujudkan kebijakan ya seperti tadi Kang Opik bilang itu di dalam diri dulu, belajar bijak di dalam diri dulu. Kalau di dalam diri sudah bijak ya pasti untuk Iya. untuk ke masyarakat umum luasnya belajar gitu. bersama-sama bijak mungkin agak ringan ya. Agak ringan karena sudah memahami dalam dirinya. Tapi ada tidak Kang Opik kayak kita manusia nih ya kayak kita nih yang bisa bijak itu Kang Opik, Yang bisa bijak. yang benar-benar sudah bisa bijak Kayaknya belum ada. menurut Kang Opik ya. Iya. Soalnya ya kalau kan tadi yang benar-benar Yang benar-benar bijak dari kata yang benar-benarnya saja. Ya manusia mah tempatnya salah lanjut ya. ada dosa. Iya Enggak? iya. Kalau tempatnya kebenaran gimana? Wah pemirsa saya kalah kesekat sama Kang Opik. Jadi kalau membahas bijaksana apa ya kita hanya sebatas belajar bijak, maksudnya belajar. Kalau masih di Nah sini, itu kan tadi kan masalah di sini ya di bumi ini dunia ini ya manusia itu ada enggak yang benar-benar bijak. Nah terus ada enggak yang tahu tentang kebijakan? Tadi kan yang benar-benar ini cuma hanya tahunya saja. hanya tahu, hanya tahu. Hanya tahunya saja. Itu pun hanya sebatas mendapatkan cucuran. Iya. Jadi mendapat kalau apa ya? Kalau air lah. Iya, kalau air tuh cucuran. Nah, ada nggak satu tetes? Kayaknya ya dibagi lagi tuh. Oh. dibagi lagi. Iya. Intinya kan ya segala maha itu menjadi. Iya. Ya maha bijak. Iya. Nah, Jadi kesimpulan dari Kang Opik itu tadi untuk perkara bijak itu yang benar-benar maha bijak itu Sang Pencipta. makanya kita harus hidupkan hati kita. Nah, supaya mendapat kejujuran tadi, kebijakan tadi. Lewat itu ya, hanya Rasul ya. Iya, tentunya lewat yang diutus yang sebagai contoh. Ya mungkin cukup sekian saja lah Kang Opik. Walaupun agak daratan, agak gundul. Iya. Ya namanya juga tim Sabta Barata. Tim Sabta Barata itu kalau bikin konten, bikin segala kegiatan itu seperti ini.
susah sih kalau ngomong gak ada naskah tuh. Susah. Repot ya. Dakir kalau bahasa Kalau bahasa sini dakir sahabat. Jadi yang ada di pikiran saja udah diucapin semua. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat. Meskipun dakir. Ya, kalau ada salah-salah kata dari kami tim Ya. Sabta Barata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan tim Sabta Barata. Jika ada sesuatu yang memotivasi, itu hakikat dari Sang Pencipta. Nah, jangan lupa subscribe, like dan komen dan ketik tombol notifikasinya bagikan. Jangan segan bagian saja, nggak apa-apa, boleh kok, boleh gratis bagikan Boleh. saja. Ya, Boleh. assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah. Semangat, semangat. Semangat.